Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat berjamaah arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi sholatnya 40 hari, bukan 40 waktu. Kalau di haji kan ada arba'in kan. Nah, arba'in di haji itu hanya 40 waktu. Dan pada dasarnya arba'in saat kita haji itu, di situ kita latihan agar supaya nanti setelah kita pulang ke rumah kita terbiasa melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ternyata banyak juga yang gagal. Kenapa? Karena banyak juga orang pulang haji tapi sholatnya nggak berjamaah. Berarti itu gagal latihannya ini. Nah, makanya di sini arba'ina yauman. Jadi selama 40 hari. 40 hari ini 5 waktu. Dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jadi bukan 40 hari ini 3 waktu, 2 waktu, atau bahkan 1 waktu, bukan. Tapi arba'ina yauman ini adalah 40 waktu. Dan 40 waktu tadi lam tafatku rak'atun, dan dia tidak kehilangan 1 rakaat pun. Artinya apa? Artinya enggak masbuk. Jadi tetap bersama dengan imam. Tidak sampai kehilangan 1 rakaat. Enggak masbuk. Nah, kalau dia masbuk berarti sudah enggak 40 hari. Misalnya dia mau coba sholat 40 hari berjamaah, tiba-tiba subuhnya ketinggalan, rakaat kedua baru nyampe di masjid, berjamaah juga. Lah tapi ini tidak terhitung. Kenapa? Karena ketinggalan 1 rakaat atau yang disebut dengan masbuk. Lalu apa yang akan Allah berikan? Kalau ada orang sholat 40 waktu berjamaah, 40 hari berjamaah, kataballahu lahu barakatain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya, akan menulis bagi orang yang berjamaah 5 waktu selama 40 hari tadi, yaitu 2 kebebasan. Jadi 2 kebebasan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sholat 40 hari dan berjamaah 5 waktu tanpa tertinggal 1 rakaat pun. Artinya enggak masbuk, berjamaahnya dengan sempurna. 2 kebebasan diberikan Allah. Apa? Yang pertama, bara'atun minan nar, terbebas daripada api neraka. Nah, kalau orang sudah terbebas dari api neraka, berarti kan masuk surga. Nah, kalau orang enggak masuk surga, berarti kan masuk neraka. Nah, makanya pembebasan yang pertama adalah bebas daripada api neraka. Kalau sudah bebas daripada api neraka, berarti orang ini masuk surga. Nah, ini dengan catatan sholat 40 hari berjamaah tanpa adanya masbuk, walaupun sudah 1 rakaat. Dan yang kedua, wa bara'atun minan nifaq. Dan Allah berikan kebebasan juga daripada yang namanya sifat nifaq. Sifat nifaq ini adalah sifat munafik. Munafik ini yang pura-pura Islam, pada dasarnya enggak benci Islam. Ini munafik. Lah, makanya agar supaya kita terbebas daripada api neraka dan kita terbebas daripada sifat munafik, maka kita belajar menjaga sholat berjamaah 40 hari tanpa tertinggal daripada takbir yang pertama bersama imam. Nah, keumpamanya ada orang sudah belajar latihan, gak taunya dapat 39 hari, kesiangan subuhnya, ini batal, gak termasuk, ngulang lagi. Karena 40 hari ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, Pak. Sehingga kalau orang ini bisa menjaga 40 hari dengan berjamaah tanpa masbuk,
ketinggalan 1 rakaat pun ini orang yang sangat luar biasa, sehingga nanti kesananya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga daripada yang namanya sholat berjamaah. Jadi orang-orang yang sholat berjamaah Pak, itu sangat luar biasa tuh. Termasuk keberkahan akan diberikan oleh Allah. Kesempitan hidup akan diberikan oleh Allah. Walaupun dia orang miskin, tapi hidupnya terasa nyaman, hidupnya terasa tentram, hidupnya terasa tenang, walaupun dia orang miskin. Kenapa? Karena diberikan keberkahan oleh Allah. Karena ada juga orang yang kaya, duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi ternyata hidupnya nggak tenang. Kesenangan bisa dibeli, tapi ketenangan nggak ada yang jual. Dia ingin senang, cari kesenangan. Apa kesenangannya? Mabok, bisa mabok dibeli. Perempuan bisa dibeli. Pendek kata, kesenangan itu bisa dibeli, tapi ketenangan ini tidak ada yang jual. Dan ketenangan ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjaga daripada yang namanya sholat berjamaah. Sehingga Pak, apa gunanya Pak? Duit kita banyak, harta kita banyak, rumah kita di mana-mana, mobilnya mewah, tapi hidupnya nggak tenang. Nah, orang yang hidupnya nggak tenang ini berarti selalu gelisah, beban hidupnya berat. Yang namanya orang gelisah, hidupnya nggak enak, mau makan nggak enak rasanya. Bisa beli makanan enak, tapi nggak bisa makan enak. Mau tidur nggak nyenyak. Bisa beli tempat tidur yang sangat mahal, cuman tidurnya nggak bisa nyenyak. Ini tanda-tanda orang yang hidupnya adalah gelisah. Nah, makanya agar supaya hidup tidak gelisah, hidupnya tenang, hidupnya aman, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah yang namanya sholat berjamaah. Makanya kenapa Rasulullah SAW sampai membakar orang-orang yang sholatnya di rumah? Karena demi kebaikan umatnya. Sampai Nabi marah itu demi kebaikan umatnya, supaya umatnya nggak menderita, supaya umatnya nggak susah, supaya umatnya senang. Makanya Nabi sampai mau mengancam, mau dibakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid. Itu saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Ya, suatu contoh gini Pak, misalnya ada seorang bapak punya anak, dan anaknya ini punya mainan. Lah, gara-gara mainan ini, maka si anak tadi lupa segalanya. Suruh makan, udah lupa dia gara-gara mainan tadi. Tidur, udah lupa. Mandi, udah lupa dia gara-gara mainan tadi. Lah, sehingga wajar kalau bapaknya tadi marah. Marahnya daripada bapaknya tadi untuk kebaikan daripada anak tadi. Tapi kalau marah nggak dianggap, bahkan kadang-kadang tambah susah dibilang itu anak, sampai akhirnya mainannya itu diambil dan dibanting sampai pecah berantakan oleh bapaknya. Itu semuanya pada dasarnya bukan bapak nggak sayang sama anaknya, justru membanting mainan tadi agar supaya anaknya menjadi baik, dan itu bukti daripada sayang orang tua kepada anak. Ini Pak, saya punya teman, dulu anaknya itu dikasih HP, anaknya udah gede. Lah, gara-gara dia dikasih HP, sholat sering terlambat. Bahkan kadang-kadang azan maghrib masih juga mainan HP. Akhirnya apa? Akhirnya HP itu diambil, dibanting itu sama bapaknya, udah pecah berantakan, udah aman habis itu. Udah gak main HP lagi.
Nah itu semuanya terjadi karena sayangnya orang tua kepada anak. Dan itulah bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, sehingga umatnya sholat di rumah mau dibakar oleh Rasulullah SAW rumah-rumahnya.